Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para pakar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi dari suatu daerah. Ada beberapa definisi dari ketahanan pangan. Ada yang disampaikan oleh FAO di tahun 2006 dan ada juga yang disampaikan oleh WHO. Menurut FAO, ketahanan pangan itu adalah ketersediaan pangan dan kemampuan dari seseorang untuk mengaksesnya. Jadi kalau rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya itu tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Sedangkan menurut FAO itu sendiri ada 3 komponen utama dari ketahanan pangan, yaitu 1. Ketersediaan pangan, 2. Akses pangan, dan 3. Pemanfaatan pangan. Sehingga kalau secara keseluruhan ya bisa dikatakan definisi ketahanan pangan itu, jadi kalau dalam tataran sebuah negara, jadi kemampuan suatu negara atau suatu wilayah untuk memastikan bahwa seluruh penduduknya itu memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi, aman, dan terjangkau secara ekonomi, dan itu tentu ya dipengaruhi berbagai macam faktor. Kalau ditanya bagaimana ketahanan pangan di Maluku Utara, maka data terbaru ya di tahun 2021 ternyata Provinsi Maluku Utara memiliki indeks ketahanan pangan yang termasuk terendah di Indonesia. Nah, dan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, di tahun 2021 itu indeks ketahanan pangan Maluku Utara sebesar 59,58 dan ini menurun sekitar 3,54 poin. Kenapa hingga ini terjadi? Ya, kenapa Maluku Utara memiliki IKP yang rendah, bahkan salah satu yang terendah di Indonesia? Menurut penjelasan dari perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Ahmad Saiful Mujab, dia menyampaikan ada beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh Maluku Utara, yaitu 1. Masih dominasinya stok bahan pangan dari daerah lain di luar Maluku Utara, dan ini yang menjadi kendala Maluku Utara bisa mewujudkan ketahanan pangan atau ketersediaan pangan di daerahnya ya. Terus selain itu ada kendala teknis yang dialami, diantaranya adalah kendala alokasi anggaran. Kemudian ada kendala rendahnya realisasi belanja dan ada kendala keterbatasan SDM pengelola keuangan. Nah ini yang menjadi alasan ya menurut perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Maluku Utara yang rendah, kalau dari versi pemerintah daerah Maluku Utara ada beberapa hal yang menurut mereka perlu dilaksanakan ya. Pertama tentunya melakukan dorongan untuk melakukan pembinaan atau asistensi kepada para petani. Ini konteksnya dalam rangka bisa menyetok bahan pangan ya. Kemudian ada perlu koordinasi dengan para investor lain ya menurut pemerintah daerah, terutama di bidang pertanian supaya bisa mengembangkan sektor pertanian khususnya pada produksi tanaman pangan ya. Kemudian menurut mereka juga perlu ada pemetaan anggaran yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan terhadap masalah ini. Lalu bagaimana kira-kira analisa terhadap hal tersebut ya? Ya memang kalau kita lihat sumber pangan yang ada di Maluku Utara, ya, sebenarnya bisa dikatakan Maluku Utara ini adalah daerah dengan
potensi pangan yang berlimpah, terutama dari sisi sumber karbohidrat ya. Kenapa? Karena Maluku Utara punya sagu, punya pisang, punya sukun ya. Dan pangan-pangan ini sebenarnya kan bisa digunakan untuk menggantikan beras. Produksi sagu Maluku Utara itu pada tahun 2019 sekitar 1.403 ton. Nah, dan itu naik ya dibanding tahun 2018. Dan saya kira pada tahun-tahun berikutnya pun kondisinya tidak jauh berbeda. Dan kalau dibandingkan dengan sumber pangan yang lainnya, sagu ini sumber energi yang sangat bagus. Akan tapi dengan adanya kebijakan pengalihan konsumsi pangan pokok lokal ke beras, nah akhirnya pangan pokoknya itu bergantikan ya menjadi beras. Nah ini yang kemudian akhirnya menimbulkan permasalahan suplai pangan itu tidak dari dalam Maluku Utara. Kondisi suplai beras sendiri di Maluku Utara memang sangat masih dibilang belum bisa mencukupi kebutuhan daerah Maluku Utara karena memang masih sangat sedikit ya, masih sangat rendah. Bahkan yang rendah itu pun ketika dijual ke pasar, konsumen umumnya mengeluhkan ketidakmampuan daya simpan beras tersebut ketika di pasar, dan itu kalah dibandingkan beras-beras di luar dari Maluku Utara, dari Sulawesi misalnya. Ya, banyak kan di Sulawesi, daya beras dari Sulawesi itu yang mendominasi pasar di Maluku Utara. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi PR kalau memang selama ini suplainya lebih banyak berasal dari luar Maluku Utara. Bagaimana bisa mengembangkan suplai sumber karbohidrat, diantaranya beras ini, dari dalam Maluku Utara. Jadi pengembangan sektor pertanian, apakah intensifikasi dan ekstensifikasinya menjadi poin yang mungkin untuk diperhatikan agar bisa tersuplai dari dalam. Dan untuk itu, kalau kita mau meminta agar pemerintah siap mengantisipasi gitu ya berbagai kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, maka bisa kita lakukan dengan pendekatan baik secara mikro maupun secara makro. Kalau secara mikro ya skala konsumsi pribadi bisa produksinya itu dilakukan secara pribadi oleh masyarakat. Misalnya mandiri memproduksi pangan pokok ya, ataupun sayur mayur secara mandiri, dan itu hanya mungkin kalau memang mereka memiliki lahan gitu ya. Untuk skala mikro ini tentu pemerintah daerah bisa mengupayakan lahan produksi milik daerah supaya bisa menghasilkan pangan secara intensif, terutama pangan-pangan pokok ataukah pangan-pangan tambahan ya seperti sayur mayur yang itu kebanyakan berasal dari luar gitu. Misalnya dengan memberikan subsidi modal sarana produksi pertanian atau teknologi pendukung atau pendampingan kepada petani ya untuk menanam pangan pokok. Kalau teknologi mungkin ketika ada kendala di lapangan, ada wabah misalnya, bisa gunakan drone atau sensor dan lain-lain, atau mungkin bisa menggunakan teknologi pengawetan ya untuk bahan pangan pokok itu, sehingga ya umur simpannya bisa lama seperti beras tadi ya. Dan tentu dalam hal ini kaitannya dengan teknologi pengeringan ya, teknologi pengeringannya yang penting untuk diperhatikan. Sebenarnya kalau secara makro dalam hal ini perlu penguasaan rantai pasok pangan. Kalau diperhatikan rantai pasok pangan ini di lapangan kan banyak dikuasai oleh swasta atau korporasi-korporasi tertentu. Nah itu sudah fakta di lapangan, dan banyak yang menyampaikan kondisi itu di Maluku Utara ini. Sehingga untuk itu ya pemerintah mungkin bisa menjaga agar supaya pasokan pangan itu tidak dikuasai oleh swasta atau korporasi tertentu, dan bisa menghindarkan agar tidak terjadi penimbunan dan permainan harga. Nah, dengan adanya kondisi tersebut ya, maka bisa akan menjamin pemenuhan pangan ini tanpa intervensi dari keadaan apapun ya. Saat ini kan kondisinya kenapa sampai mungkin banyak permasalahan pasokan pangan di Maluku Utara ini, terutama banyak yang berasal dari luar. Di samping permasalahan di produksi, juga ada permasalahan di pasarnya gitu ya. Nah, jadi permasalahan di pasar ini yang kemudian membuat
kesulitan akses pangan dari masyarakat. Nah, ini kalau secara makro. Dan pemerintah daerah juga bisa kemudian membeli produksi pertanian ya untuk cadangan daerah supaya nanti bisa digunakan oleh masyarakat di saat dibutuhkan ketika akses terhadap pangan itu berkurang, misalnya kalau ada wabah dan sebagainya. Sebenarnya apakah kebijakan pemerintah itu bisa efektif dengan pendekatan di atas gitu ya? Yang dimaksudkan itu dengan pandangan yang sebelumnya itu ya, bahwa ada dua kendala yang dihadapi oleh pemerintah Maluku Utara khususnya, sehingga mengalami kondisi indeks ketahanan pangannya terendah. Ya, memang kebijakan yang diambil pemerintah daerah tersebut yang mana mereka melakukan pendekatan dengan dua hal utama ya, seperti pertama mereka katakan perlu dorongan dinas pertanian melakukan asistensi dan pembinaan, terus perlu adanya pemetaan anggaran misalnya seperti itu ya. Nah itu ya, solusi-solusi seperti itu tidak lepas dari kondisi sistem ekonomi yang saat ini digunakan. Tentu saat ini yang digunakan adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini tentu melanggengkan dominasi korporasi multinasional dalam perdagangan pangan global. Dan upaya praktis tadi itu tentu ya jelas sifatnya sementara ya. Ketika diberikan misalnya bantuan tadi ya kepada petani, asistensi gitu ya, atau pemetaan anggaran, itu tidak lepas dari filosofi juga yang dipegang oleh masyarakat. Tidak akan membuat masyarakat itu langsung keluar dari masalah utama jika stereotipnya mereka terhadap bantuan itu ya bersifat asas manfaat gitu ya, sama dengan pemetaan anggaran juga. Ya sebenarnya kalau sebagai muslim kita itu memiliki aturan dalam ajaran Islam kita itu yang sudah sangat lengkap. Islam sendiri memandang ketahanan pangan itu bagian yang penting dan itu menjadi keberhasilan umat untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena memang keberhasilan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap individu. Dan untuk itu Islam menyiapkan seperangkat aturan yang saya katakan bisa super lengkap ya. Itu menjadi solusi bagi problem pangan ini, dan ini bisa jadi solusi untuk ketahanan pangan di Maluku Utara yang terendah di Maluku Utara, yaitu pertama yang tentu mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ya tadi intensifikasinya dilakukan dengan tentu produktivitas lahan ya yang tersedia, kemudian penyediaan saprodi, berbagai sarana pertanian, teknologi mutakhir. Yang ini mungkin problemnya di lapangan dalam konteks ini adalah kadang terjadi penyunatan atau korupsi dan segala macamnya. Nah ini yang mungkin untuk memberantasnya dari asas ya yang digunakan para pelaku asas hidup bentuknya, dan juga asas sistem yang digunakan. Sementara untuk ekstensifikasi ya bisa dengan mengoptimalkan tanah mati sebagai lahan baru. Kalau dalam Islam itu sendiri, lahan-lahan yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, maka bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, diberikan kepada yang dapat mengelolanya. Kemudian kedua, perlu ada distribusi pangan yang adil dan merata. Tidak bisa ada penimbunan, ada kecurangan, ada monopoli, ada pematokan harga seperti yang dilakukan para spekulan-spekulan atau kartel ya, atau investor-investor yang bergerak, atau pengusaha-pengusaha di bidang pangan yang mereka kemudian melakukan praktek perdagangan mempermainkan harga. Kalau dalam sistem Islam sendiri itu tentu sangat diberangus praktek-praktek seperti itu karena dianggap sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga tentu pemerintah perlu mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri ya. Ada beberapa produk pangan di dalam Maluku Utara ini yang kemudian diekspor. Padahal mungkin perlu juga pemetaan apakah memang di dalam negeri, di dalam wilayah Maluku Utara itu sudah mencukupi
ataukah malah belum, gitu ya. Sehingga sebaiknya pemetaan itu penting ya. Jadi pemetaan itu dalam rangka melihat kebutuhan dalam wilayahnya sendiri. Kalau lebih butuh maka diutamakan kebutuhan dalam negeri dan tidak sembarangan untuk melakukan ekspor ya, sebelum pangan di dalam wilayah itu tercukupi. Dan dalam Islam sendiri para petani itu dianggap sebagai orang yang posisinya sangat krusial karena dari mereka lah pangan itu terpenuhi. Dan oleh karena itu perang pangan ini menjadi suatu hal yang berperan penting karena bisa menjadikan sebuah negara itu akan sejahtera kehidupannya, baik itu dari para petani maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan kondisi itu bisa terwujud ya, kesejahteraan hidup bagi petani dan masyarakat secara keseluruhan itu kalau ketahanan pangannya itu diatur dengan sistem Islam secara kafah, sehingga akses pangannya bisa terjamin secara berkeadilan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.